أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الرحمن. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Presiden Permai. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan rumah kita malam ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh yang mempunyai niat baik untuk menjayakan pengajian tafsir Samjabil kita ini, yang insyaAllah akan berterusan sampai hari kiamat insyaAllah. Tajuk yang coba saya bawakan pada malam ini berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Perlu kita ketahui bahawa ketika seseorang itu bercakap tentang tadabbur Al-Quran, ini artinya kita berharap agar apa yang dibaca itu kita boleh pahami dan boleh kita praktekkan serta amalkan. Itu yang intinya. Surah Al-Baqarah merupakan surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah merupakan surah yang paling lama turun dalam Al-Quran. Sebagai mukadimah, lebih kurang 10 tahun turun surah Al-Baqarah itu. Masya Allah, ini paling lama dalam sejarah penurunan surah-surah Al-Quran. Surah Al-Baqarah ini merupakan surah Madaniyah, atau yang kita kenali surah yang diturunkan bermula selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Surah ini juga mengandungi ayat yang terakhir turun dalam Al-Quran. Ini uniknya. Kemudian dari segi kedudukannya, kalau kita memperhatikan surah ini berada di urutan yang ke-87 turun dalam Al-Quran. Jadi setelah surah Al-Alaq, surah Al-Muddathir, surah Al-Muzammil, surah Al-Fatihah yang pernah kita baca itu berada di urutan yang ke-5. Kalau surah Al-Baqarah ini berada di urutan ke-87. Sekalipun susunan mushafnya berada di urutan yang kedua. Oke. Surah ini merupakan surah yang mengandungi ayat yang termulia dalam Al-Quran. Oke. Yang kita kenali dengan ayat kursi. Jadi ayat kursi itu berada di surah Al-Baqarah. Masya Allah. Siapa tahu suatu hari nanti kita sampai membahaskan ayat itu. Ini sangat luar biasa. Ayat yang berkaitan semuanya tentang Allah. Itu surah ayatul kursi. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah juga terdapat ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Masya Allah. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran kita temukan pada ayat 282 surah Al-Baqarah. Itu satu page, satu halaman ke bawah. Sebagai intro saja, ayat itu kenapa dikatakan ayat terpanjang? Kenapa Allah sebutkan ayat terpanjang itu dalam satu page? Karena salah satu kandungannya adalah berkaitan dengan utang piutang. Isa tadayantum bidainin
jika engkau mengadakan transaksi utang piutang, catatan penting di situ, kamu kena mencatat faktumu. Kenapa dikategorikan ayat terpanjang dalam Al-Quran? Sebab utang piutang ini ceritanya panjang, masalahnya panjang. Kalau kita tak selesaikan utang, sampai ke anak cucu kita itu akan diingat, bapak dia dulu ini pernah berutang dengan aku. Lu bayangkan kalau utang ni tak diselesaikan, tak dicatat dengan baik, seperti pesan Al-Quran pada ayat 282 itu, masalahnya akan panjang. Mungkin sesuailah dengan panjangnya ayat itu. Masya Allah. Kemudian perlu juga kita ketahui, ini sebagai pengetahuan umum dulu tentang surah Al-Baqarah ini. Surah Al-Baqarah ini namanya juga banyak. Salah satu nama yang biasa kita dengar adalah surah Al-Baqarah. Sapi, lembu. Berkaitan dengan lembu ini ada sejarahnya nih. Ada kisahnya yang menarik. Justru di sebalik penamaan surah Al-Baqarah ini, kita boleh mengenali karakter bangsa Yahudi sekarang ini. Di sebalik penamaan surah Al-Baqarah. Sebab kita tahu orang Yahudi itu adalah merupakan keturunan dari kaum Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 putra. Satu putranya Nabi Ismail, satu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak ini mempunyai putra bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Keturunannya ini sebanyak 12 orang. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Semua anak cucunya itu disebut dengan Bani Israel. Anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dan itulah yang hidup sampai sekarang. Okey. Kita kaitkan dulu dengan kenapa surah ini. Sebelum kita menguraikan kenapa surah ini dimulakan dengan alif lam mim ni. Ini ada menarik juga ya. Sebelum sampai ke situ, kita juga uraikan dahulu apa sebabnya surah ini dinamakan dengan surah lembu, surah sapi. Kan banyak nama-nama lain yang sesuai untuk kita jadikan sebagai nama kepada surah ini. Kenapa Allah jadikan nama surah ini surah yang terpanjang? Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadisnya, likulli syai'in sinam. Wa sinamul Qur'ani suratul Baqarah. Setiap sesuatu itu ada puncaknya. Ada puncaknya. Apapun mesti ada puncaknya. Kehidupan kita ini pun, kalau Allah misalnya takdirkan kita hidup sampai 100 tahun, ada umur-umur puncaknya yang berlaku pada diri kita. Ada puncaknya. Kemudian kata Rasulullah, likulli syai'in sinam, segala sesuatu ada puncaknya. Wa sinamul Qur'ani suratul Baqarah. Puncaknya Al-Quran ada dalam surah Al-Baqarah. Masya Allah. Memang dalam surah Al-Baqarah ini banyak kisah, banyak ceritanya, banyak panduannya, banyak hukum hakamnya. Kalau mau mengenali siapa itu orang beriman, baca surah Al-Baqarah. Kalau mau mengenali siapa itu orang kafir, baca surah Al-Baqarah. Kalau mau mengenali siapa itu orang munafik, baca surah Al-Baqarah. Kalau mau mengenali siapa itu Nabi Adam, manusia pertama kita, baca surah Al-Baqarah. Kalau mau mengenali siapa itu kaum Bani Israel yang tak habis-habis menjadi perbualan di seluruh dunia, baca surah Al-Baqarah. Ada ceritanya di sana. Nah, sekarang kita melihat kisah berkaitan dengan lembu ini atau sapi ini, kaitannya dengan penamaan surah Al-Baqarah. Itu terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam.
Kita tahu Nabi Musa alaihissalam adalah merupakan nabi yang terpanjang sejarahnya dalam Al-Quran. Di antara semua 25 nabi dan rasul, Nabi Musa lah yang paling panjang kisahnya. Dan Nabi Musa jugalah yang ada salah satu kandungannya dalam surah Al-Baqarah. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam? Jadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang kaya. Masya Allah, kekayaannya tu memang luar biasa. Melimpah-limpah ruah kekayaannya. Tetapi orang kaya ini tidak mempunyai keturunan. Tidak memiliki anak keturunan. Allah takdirkan macam, tapi kaya raya. Semua yang hidup pada zaman Nabi Musa mengagumi kekayaannya. Tetapi orang kaya ini dia mempunyai ponakan, mempunyai anak saudara. Anak saudara ini selalu berhayal, selalu bercita-cita, bila paman aku ini meninggal. Karena dia orang kaya, aku adalah pewaris satu-satunya kalau dia meninggal suatu hari nanti. Apa yang terjadi? Siang malam dia pikirkan macam mana aku boleh mendapati paman aku ini, pakcik aku ini meninggal dunia ni. Sehingga pada satu malam dia mengambil keputusan, aku harus bunuh paman aku ini. Kalau dia sudah mati, seluruh harta kekayaannya itu milik aku. Walhasil pada satu malam dia bunuh. Dia bunuh. Ketika dia bunuh, tak satu orang pun yang tahu kalau dia yang membunuhnya. Dan di waktu subuh, dia jugalah yang paling awal berkoar-koar di luar sana. Dia mengatakan, tolong, tolong, paman aku ada yang bunuh. Padahal dia pembunuhnya. Di sini kita dapat belajar sesuatu. Coba perhatikan karakter kaum Bani Israel ini. Dia sendiri yang berkoar-koar mengatakan kami ini di apa, tapi dia sendiri yang melakukan. Kami ini mangsa kepada teroris, padahal dia sendiri adalah teroris. Coba bayangkan. Dari situ, apa kaitannya dengan sapi ini? Orang kaya ini sebab sudah meninggal dunia, banyak hartanya, dan pada zaman itu semua orang turun melihat, wah, dia memang sudah meninggal dunia nih. Ada orang yang bunuh nih. Ponakannya ini dia menunjukkan rasa sedih. Dan dia rela untuk berkorban apapun, yang penting diketahui siapa pembunuhnya. Dan tak ada orang yang melihat. Oleh karena pada zaman itu, zamannya Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi Allah. Zaman Nabi Musa, semua orang sepakat untuk mengangkat masalah ini untuk dibawa ke depan Nabi Musa alaihissalam. Jadi semua orang pergi ke sana. Ketika sampai di depan Nabi Musa, disinilah Nabi Musa alaihissalam, dia tidak mengambil keputusan sendiri, tapi dia meminta kepada Allah. Ketika meminta kepada Allah, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk menyuruh mencari seekor lembu, seekor sapi. Disinilah mulai ceritanya. Coba lihat lagi karakter kaum Bani Israel ini. Sekiranya dia langsung mau mencari apa yang diminta oleh Nabi Musa, selesai masalah. Tapi dikucilkan lagi Nabi Musa. Allah Musa, lembu saja yang suruh engkau kita cari ni, sekedip mata aku boleh dapatkan. Berapa ekor mau? Tapi bukan begitu. Dia coba
jadikan ini sebagai isu berat sehingga seolah-olah Nabi Musa tak payahlah suruh kita untuk cari lembu. Sehingga ditanya lagi warna apa, kemudian bagaimana, sehingga banyak pemberatnya. InsyaAllah kita akan jumpai pada ayat pada pertengahan di pertengahan, tak sampai beberapa ayat selepas kisah Nabi Adam alaihissalam. Bermula wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah itu memerintahkan engkau untuk menyembelih seekor lembu. Tapi ending ceritanya Nabi Musa ini memberikan suatu ciri-ciri lembu yang memang susah untuk didapat. Salah satu ciri yang beratnya adalah biasanya sapi itu ada lebang putih di punggungnya, warna putih. Sekalipun kuning, di belakangnya itu putih. Ini semuanya syaratnya itu harus kuning semua. Tidak ada cacatnya. Tidak pernah dipakai untuk bekerja. Dan semua orang yang memandangnya pasti tertarik. Sehingga dicarilah lembu-lembu ini. Akhirnya didapati di seseorang yang memang ini adalah warisan, tidak pernah dipakai untuk bekerja lembu itu. Setelah itu memang semua kulitnya warna kuning. Tasurrun nazirin, semua orang yang memandangnya pasti tertarik. Tapi orang itu tidak mau jual. Sehingga dipujuklah, sebab yang meninggal ini adalah orang kaya raya, mempunyai harta yang banyak. Ditawarlah, berapapun yang engkau akan kasih, yang penting engkau mau jual, kami akan jual sesuai dengan permintaan engkau. Karena ini adalah warisan turun-temurun lembu ini. Akhirnya dia memutuskan, okeylah kalau macam tu, saya mau lembu ini ditimbang dengan emas. Ditimbang dengan emas. Kalau engkau mau, ya silahkan ambil. Oleh karena marwah seorang ponakan ini yang membunuh pamannya, dia pun bersikeras, okey, tak apa. Harta yang almarhum ini banyak, kalau sekadar untuk ditimbang dengan itu tak ada masalah. Akhirnya dibelilah lembu itu dan dibawa ke depan Nabi Musa. Sampai di depan Nabi Musa, Allah perintahkan sembelih lembu itu. Setelah disembelih, ada yang mengatakan ambil ekornya. Setelah diambil ekornya, dipukulkan kepada mayat itu. Setelah mayat itu dipukul, hidup dengan izin Allah. Hidup semula dengan izin Allah berkat mukjizatnya Nabi Musa. Setelah hidup, dia kembali memandang dan melihat dan menunjuk siapa pembunuhnya. Ditunjuklah ponakannya tadi itu, ini yang membunuh aku. Selepas itu meninggal dunia semula. Hasil cerita ini tentang lembu atau sapi dalam surah Al-Baqarah ini, Masya Allah, memberikan suatu gambaran tentang karakter kaum Bani Israel secara keseluruhan. Dari dulu sampai sekarang memang kaum Bani Israel macam itu. Macam itu. Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, sejak zaman Nabi Muhammad, zaman sekarang. Bayangkan. Dia sendiri yang melakukan, dia sendiri yang menuduh orang lain melakukan hal yang seolah-olah dia ini dianiaya atau difitnah atau dirosakkan. Padahal dialah pelaku utamanya. Ini yang perlu kita pahami dari kisah Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah, agar kita ini tidak mudah terpancing dengan berita-berita yang sampai ke kita. Kita perlu mengenali kisahnya dalam Al-Quran agar kita ini
sentiasa meyakini bahawa berita Al-Quran itu adalah benar. Bahkan dalam Al-Quran menyebutkan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Engkau ketahuilah bangsa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan suka dengan kamu sehingga engkau mengikuti mereka. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Persoalan bagi kita. Sekarang mari kita melihat, keutamaan-keutamaannya dulu surah Al-Baqarah. Sebelum kita masuk ke ayat pertama. Keutamaan salah satunya adalah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, kafatah, cukuplah baginya. Masya Allah. Kalau Allah mencukupkan kita, kalau kita dicabut nyawa kita pada malam itu, cukup, Allah mencukupkan kita. Ini suatu pernyataan dari Nabi SAW untuk kita. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW menyebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih. Dikatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah engkau menjadikan rumah kamu itu kuburan. Ini adalah kata kiasan yang menyatakan bahawa jangan engkau menjadikan rumah itu hanya sekadar tempat tidur saja. Tempat tidur. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu yanfiru minal bait, akan lari dari rumah allati tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang di dalam rumah itu dibaca surah Al-Baqarah. Masya Allah. Jadi kalau kita ini mau dijauhkan dari gangguan-gangguan syaitan, bacalah surah Al-Baqarah itu dalam rumah kita. Okey. Ada satu hadis lagi yang menarik. Sebab seperti yang kita sebut tadi, di dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat kursi. Dan ayat kursi ini Nabi SAW pernah bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah. Siapa sahaja yang membaca ayat kursi selepas solat fardu, setiap kali solat fardu, selepas itu dia baca ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk syurga kecuali hanya kematian saja. Hanya mati sahaja yang menghalangi dia sehingga dia memasuki syurga Allah. Masya Allah. Hadis ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, betapa besarnya kemuliaan Al-Quran itu. Nabi sendiri bercerita, Nabi sendiri menyampaikan kepada kita. Tinggal kita ini perlu menggalakkan diri kita agar kemuliaan-kemuliaan seperti ini kita tak lepaskan begitu saja kecuali kita amalkan dalam kehidupan kita. Okey. Mungkin kita akan masuk ke ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Atau saya bacakan dulu 5 ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu yang mana satu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, orang yang bertakwa itulah orang yang mendirikan solat.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengeluarkan, menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan kepada sebelum engkau Muhammad. Wa bil akhirati hum yuqinun, orang yang bertakwa itu adalah orang yang sentiasa yakin dengan hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim, orang yang sudah terkumpul semua ciri-ciri orang yang bertakwa itu, kata Allah, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah orang yang sudah mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang beruntung. Masya Allah. Kelima ayat ini, kalau kita perhatikan, ini berkaitan dengan satu golongan yang menjadi muqaddimah di dalam surah Al-Baqarah. Golongan ini kita kenali dengan golongan orang yang beriman dan bertakwa. Perlu kita ketahui, sepanjang sejarah manusia, hanya 3 golongan yang menjadi warna-warni manusia itu sendiri. Ada golongan orang yang beriman, ada golongan orang kafir, dan ada golongan orang munafik. Dan inilah yang menjadi muqaddimah kepada surah Al-Baqarah. Ayat 1 hingga ayat 5 ini berkaitan dengan orang beriman dan orang yang bertakwa. Kemudian ayat 6 hingga ayat 7 ini berkaitan dengan orang kafir. Kalau mau mengenali orang kafir lebih jauh, bacalah kedua ayat. Kemudian ayat ke-8 hingga ayat 20 itu berkaitan dengan orang munafik. Ini lebih kurang 13 ayatnya. Jadi berkaitan dengan orang yang beriman 5 ayat, berkaitan dengan orang kafir 2 ayat, berkaitan dengan orang munafik ada 13 ayat. Ada ulama kita bertanya, kenapa orang yang beriman 5 ayat, kenapa orang kafir 2 ayat, kenapa berkaitan dengan orang munafik ini 13 ayat? Okey. Kenapa orang munafik ini paling panjang dalam ketiga golongan ini? Kerana orang munafik itulah perlu dijelaskan lebih panjang, sebab susah mau dikesan. Susah mau dikesan orang munafik ini. Di depan kita macam orang baik, di belakang kita dia menikam kita dari belakang. Dia macam orang yang paling Masya Allah, orang paling ikhlas, orang yang paling baik orangnya. Tapi di belakang dialah orang yang paling banyak menipu kita. Justru itu perlu dijelaskan lebih panjang berbanding dengan orang kafir. Kalau orang kafir tegas orangnya. Kalau katakan aku tidak beriman, sudah. Tidak perlu panjang-panjang. Begitu juga dengan orang yang beriman. Jelas. Sekarang kita melihat ayat ini dimulakan dengan satu huruf, yang huruf ini Masya Allah ulama-ulama tafsir banyak mengkajinya. Ada yang memberi nama huruf ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini apa namanya? Muqatta' itu terputus-putus. Jadi ketika membaca itu kita tak boleh membaca langsung dengan mengatakan alam. Tak boleh. Tapi harus dibaca dengan alif, kemudian lam, kemudian mim. Alif, lam, mim. Tulisannya sama dengan alam nasyrah. Alam tara kaifah. Tulisannya hurufnya sama, alam juga. Kenapa itu dibaca alam, kenapa ini tidak dibaca alam? Inilah yang membuatkan ulama kita ini perlu merungkai lebih jauh, perlu meneroka lebih jauh. Kenapa macam itu? Sehingga memberi nama dengan huruf al-muqatta'ah. Ada yang mengatakan selain dari huruf muqatta'ah ini namanya huruf tahajji. Jadi huruf-huruf hijaiyah ini yang diletak, sengaja Allah letak di awal-awal surah, yang menjadi cabaran kepada orang yang mau mencabar Al-Quran.
yang menentang Al-Quran, coba perhatikan. Surah-surah seperti ini sekalipun dimulakan dengan huruf-huruf seperti ini, tapi tak ada makhluk yang mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran atau semisal satu surah Al-Quran. Tidak ada. Nah, coba bayangkan. Ini tantangan Allah dari dulu sampai hari kiamat. Nah, sekalipun dimulakan dengan huruf At-Tahajji atau At-Tahaddi seperti ini. Kita mengetahui semua bahwa Al-Quran itu bermula dari Bismillahnya Al-Fatihah sampai penghujung surah An-Nas, itu semua adalah petunjuk. Semua itu adalah petunjuk. Sekarang kita terkadang menjumpai terjemahan huruf muqatta'ah ni, alif lam mim ni. Terkadang kita temukan hanya Allah yang tahu maksud. Allahu a'lam bimuradihi. Bagaimana kita boleh mengeluarkan maksud itu yang boleh kita jadikan petunjuk? Kalau terjemahannya Allahu a'lam bimuradihi, sementara Al-Quran secara keseluruhan itu adalah petunjuk. Nah, di sinilah ada ulama-ulama kita mengatakan bahwa huruf al-muqatta'ah ini yang sengaja Allah letakkan di awal sebahagian surah, jadi ada lebih kurang 29 surah Al-Quran yang ada huruf muqatta'ahnya. Nah, dikatakan huruf muqatta' ini adalah merupakan nama kepada sebahagian surah Al-Quran. Macam surah Yasin, surah Qaf. Nah, itu nama kepada surah itu. Ada juga yang mengatakan itu merupakan ismun min asma'illahil a'zam. Itu merupakan nama kepada nama-nama Allah. Bahkan ada yang mengatakan itu sebenarnya adalah short form, adalah singkatan. Adalah singkatan. Jadi misalnya alif lam mim itu merupakan singkatan dari alifnya itu adalah Allah, lamnya itu adalah malaikat Jibril, mimnya itu adalah Muhammad. Jadi seolah-olah memberitahu kita bahwa Al-Quran itu adalah bersumber dari Allah, diturunkan oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu mayoritas surah-surah yang ada huruf muqatta'ah di awalnya, coba perhatikan ayat setelahnya itu berkaitan dengan Al-Quran. Nah, seperti surah Al-Baqarah alif lam mim, dzalikal kitab, itulah Al-Quran. Ayat yang kita baca tadi surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Karim, itu berkaitan. Nun wal qalami wama yasturun, itu berkaitan dengan Al-Quran. Okey? Kalau begitu jelas message Allah di sebalik setiap huruf muqatta' ini jelas kepada kita. Bahkan ada ulama yang mengumpulkan semua huruf muqatta'ah itu. Semua huruf-huruf yang terputus-putus kita baca itu dikumpulkan, dijadikan satu ayat yang menarik. Dikatakan nassun hakim qati'un lahu sir. Suatu teks dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kebijaksanaan, yang pasti lahu sir, yang mempunyai rahasia. Mempunyai rahasia. Bahkan ada ulama yang menjadikan zikir kepada huruf-huruf muqatta'ah. Misalnya untuk menjadikan mata kita ini dijaga oleh Allah, dia menjadikan membaca salawat dengan menzikirkan nun, kemudian diusap-usap kepada matanya. Ada yang menjadikan zikir seperti itu. Mungkin ulama ini dia mendapati suatu kemukjizatan di sebalik huruf muqatta'ah ini. Perlu kita ketahui, ada ulama-ulama kita ni yang suka dengan nomor-nomor.
suka dengan nombor-nombor. Dia perhatikan jumlah perkataan yang ada dalam surah Al-Fatihah itu ada 29. Itu sama dengan jumlah surah jumlah surah yang ada huruf muqatta'ah. Masya Allah. Ada 29 surah sama dengan jumlah perkataannya surah Al-Fatihah. Kemudian oleh karena jumlah huruf muqatta'ah itu ada 30, ada satu surah yang 2 huruf muqatta'ahnya. Dalam surah Asy-Syura, Hamim satu ayat, Ain Sim Qa satu ayat. Jadi ada 30 semua. Di urutan perkataan yang ke-30 itu ayat pertama surah Al-Baqarah juga dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Masya Allah, tapi kita macam terlalu jauh sudah. Tapi tak apa. Ini merupakan hasil ulama-ulama kita ini dalam menelusuri bagaimana huruf-huruf muqatta'ah ini dapat memberi petunjuk kepada kita. Okay. Yang jelasnya huruf muqatta'ah itu ada kaitannya dengan Al-Quran. Kalau kita mau kaitkan ayat pertama dengan ayat kedua surah Al-Baqarah, ini sangat erat kaitannya. Sangat erat kaitannya. Sebab ayat kedua ini berkaitan dengan Al-Quran. Sekarang kita masuk ke ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, itulah Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Sebelum kita masuk kepada maksudnya nih. Di sini ada, kalau kita ada Al-Quran di depan kita, ada kelihatan enggak? 3 titik di situ. Ada ya? Zalikal kitabu la raib, ada 3 titik. Kemudian setelah fihi ada 3 titik lagi. Ini jarang-jarang kita temukan dalam Al-Quran seperti ini. Apa maksudnya nih? Jadi ulama-ulama tajwid memberikan suatu makna kepada kita bahawa kita boleh berhenti di salah satu 2 tempat itu. Jadi kalau kita baca zalikal kitabu la raiba fi, la raib, berhenti di situ. Fihi hudal lil muttaqin, tak boleh berhenti di dot yang kedua. Atau kalau kita berhenti zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu dari segi tajwid. Tapi dari segi makna Al-Quran, dari segi tafsir ini jauh berbeza. Kita terjemahkan dulu. Itulah Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kalau berhenti pada dot yang pertama, zalikal kitabu la raib, kita terjemahkan seperti ini. Itulah Al-Quran yang tiada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kalau berhenti pada dot yang kedua, itulah Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kalau saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mana yang lebih indah didengar, terjemahan pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Kedua yang lebih sempurna. Kenapa? Coba perhatikan. Kita bedakan ya. Kalau saya terjemahkan, itulah Al-Quran yang tiada keraguan. Di dalamnya ada petunjuk kepada orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, itulah Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Justru itu ulama-ulama kita mengabdalkan berhenti di dot yang kedua. Sebab ini menggambarkan keagungan Al-Quran itu sendiri.
Sebab kalau berhenti pada dot yang pertama, seakan-akan tidak semua Al-Quran itu petunjuk. Hanya di dalamnya ada sebagian ayat yang menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tapi kalau berhenti pada dot yang kedua, itulah Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, sedikit pun tak ada keraguan dalamnya. Semuanya itu menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Masya Allah. Dari dot itu sahaja memberikan suatu perbezaan yang cukup mendalam tentang makna Al-Quran. Okay. Sekarang kita mari melihat satu persatu ni lafaznya. Biasanya kalau menunjuk sesuatu yang jauh, kita menggunakan zalika, itu dalam bahasa Arab ya. Itu. Kalau menunjuk sesuatu yang dekat, hazihi, ini. Ulama-ulama kita sampai yang begitu pun dipertanyakan berkaitan dengan ayat kedua surah Al-Baqarah. Kenapa Allah tidak menggunakan hazihi ini? Hazihi kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi di situ zalika, itu. Kalau hazihi maknanya sesuatu yang dekat. Kalau zalika sesuatu yang jauh. Adakah Al-Quran itu jauh dari kita sehingga perlu ditunjuk? Adakah Al-Quran itu tidak dekat dengan kita? Kenapa Allah tidak sebut hadhihi kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin? Di sini ulama-ulama kita datang menghuraikan bahawa zalika ini menunjukkan sesuatu yang jauh. Ini menunjukkan betapa jauhnya keagungan Al-Quran itu sendiri. Sehingga semakin kita menelusuri, semakin ada saja benda yang kita baru temukan. Jadi wajar saja sejak dari Nabi SAW sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, ada saja kitab-kitab tafsir, ada saja ulama-ulama tafsir yang menemukan makna baru setiap ayat yang kita baca. Sebab kenapa? Maknanya itu terlalu jauh. Maknanya itu terlalu luas. Maknanya itu terlalu mendalam. Sehingga setiap lapasnya itu Masya Allah memberikan makna yang luar biasa bagi kita. Kemudian lapas Alkitab, itulah Alkitab. Mungkin dulu pernah saya sebutkan ya, ini berkaitan dengan ayat yang kedua ni, lapas Alkitab ini. Sebab ada yang pernah mempertanyakan ayat kedua ini. Umat Islam menterjemahkan Alkitab di situ dengan Al-Quran. Itulah Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya. Tetapi yang beragama Nasrani, yang beragama Kristian, dia melihat perkataan Alkitab itu identik dengan kitab mereka. Jadi bahkan kalau kita type dalam Google, kita ketik dalam Google Alkitab, biasanya itu akan merujuk kepada kitab Bible. Dipertanyakanlah, kenapa umat Islam ini menterjemahkan Alkitab di sini dengan Al-Quran? Kalau tidak, kenapa tidak diterjemahkan dengan Alkitab? Sebab Alkitab itu kitab kami, kata orang Kristian. Boleh saja dikatakan itulah kitab Bible yang tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Ini bahayanya. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, kalau kita tidak paham Al-Quran, boleh saja ayat seperti ini kita terbalikkan maknanya, sehingga jadi isulah dalam masyarakat kita, jadi masalah dalam umat kita. Disinilah peranannya ulama-ulama tafsir untuk membahaskan perkara ini. Memang perlu diketahui bahawa Al-Quran itu menamakan dirinya bukan hanya dengan lapas Al-Quran, tapi ada sekurang-kurangnya 4 nama yang Al-Quran kasih kepada dirinya sendiri. Ada Alkitab, ada Al-Quran ya, kemudian Alkitab, kemudian Al-Zikr.
Kemudian At-Tanzil. Itu semua adalah nama-nama yang Al-Quran kasih kepada dirinya sendiri tentang Al-Quran ini. Tapi yang mau mempertahankan mengatakan, kenapa tak disebut Al-Quran di situ? Boleh saja kan? Zalikal Qur'anu la raiba, kan tak ada masalah. Tapi kenapa Alkitab pula ni? Kalau macam tu kita tengok clue yang paling dekat kepada ayat ni yang mengatakan ini maksudnya adalah Al-Quran. Pada ayat ketiga, wa ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Bukan kitab Bible, bukan kitab Taurat, bukan kitab Zabur. Sekalipun mereka itu dinamakan kitab sucinya juga dengan kitab, tapi ini dinamakan dengan Al-Quran berkat dengan clue tadi. Kemudian pada ayat ini juga kita jumpai la raiba fi, tak ada keraguan di dalamnya. Kitab-kitab yang lain tu memang banyak yang meragukan sudah, dari kesahihannya, dari segi makna kandungannya dan seterusnya. Kalau kita ini Al-Quran, sentiasa ada ulama yang mempertahankan keasliannya. Tak ada satu isu berkaitan dengan keraguan Al-Quran. Ada saja ulama kita yang berdiri menjelaskan makna yang sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian pada lapasnya dulu ya, baru makna secara keseluruhan. Sekalipun ini rasanya agak berat, tapi tak apa. Inilah peluangnya kita ini untuk mendekatkan diri dan memahami Al-Quran kita. Kalau tak dibuat macam tu, bila lagi? Kita ini adalah satu, kita ini bukan orang Arab yang tidak memahami Al-Quran. Jadi kalau kita tidak dihurai seperti ini, nanti kita semakin jauh dengan Al-Quran. Yang itu kita tidak mau. Okey, la pada ayat ini namanya la nafil jins. La nafil jins. La nafil jins itu adalah la yang masuk kepada isim nakirah. Ini bahasanya lagi tinggi nih. Jadi kalau ada perkataan bahasa Arab yang tidak beralif lam, macam raib, kemudian adalah sebelumnya, itu namanya la nafil jins. Apa makna la nafil jins? Menafikan semua jenis keraguan. Jadi itulah Al-Quran yang tiada keraguan. Maknanya semua jenis keraguan yang boleh ditimbulkan, yang boleh kita andaikan ada dalam Al-Quran, Al-Quran menafikan itu semua. Itu la raib. Kemudian perkataan raib itu sendiri adalah ungkapan yang berkaitan ragu. Kalau keraguan kita itu, contohlah, kita ini ada handphone ya misalnya, ada gadget, tapi kita macam meragukan, ini asli atau tidak. Mungkin ada cacatnya sedikit, ada cacat sedikit, tapi semua okey. Keraguan kita sedikit itu dikatakan raib. Maknanya Al-Quran itu menafikan keraguan, sekalipun keraguan sedikit, sekalipun nuktahnya saja kita ragu, atau sedikit ada hurufnya kita ragu, itu Allah nafikan semua wujud dalam Al-Quran. Kalau keraguan kita tu separuh-separuh, itu bahasa Arabnya adalah syak. Jadi kalau 50% keraguan kita itu bahasa Arabnya syak. Kalau keraguan kita itu melebihi dari keyakinan kita, itu namanya al-wahm. Contohlah, kita yakin 60%, tapi kita ragu 40%. Kita ragu 60%, kita yakin 40%. Artinya itu al-wahm. Tapi kalau keyakinan kita lebih banyak daripada keraguan kita, itu namanya az-zan. Zan. Itu semua berkaitan dengan ragu. Tapi kalau raib ini ragu sedikit saja, mungkin 1% daripada 99% itu adalah raib.
Al-Quran menafikan dirinya tentang keraguan yang ada dalam sekalipun sedikit. Itu makna la raiba fi. Jadi zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Masa sudah habis kayaknya. Masya Allah. Baru ayat kedua kita baca ni. Kita belum membahaskan lagi Al-Muttaqin ini. Masya Allah. Ini matlamat kita. Ini tujuan kita. Ini segala-galanya bagi kita, untuk agar kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebab yang boleh menerima Al-Quran hanya orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa. Kalau kita mau dapat ilmu, jadikanlah diri kita ini orang bertakwa. Kalau mau selamat di akhirat, jadikanlah diri kita orang yang bertakwa. Kalau kita mau berbekal untuk akhirat, jadikanlah takwa itu bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kerana sebaik-baik bekal adalah takwa. Huraian berkaitan dengan takwa, penjelasan kelima ayat ini berkaitan dengan takwa. InsyaAllah mungkin kita akan uraikan lebih detail lagi pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita masih dianugerahkan umur yang panjang. Sebab benda ini memang Masya Allah sangat menarik, penjelasan tentang orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi kalau kita mau tahu tentang takwa, bacalah kelima ayat ini. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberi komitmen oleh Allah untuk tak akan pernah melepaskan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita ini semua hamba Allah yang selalu dibekalkan ketakwaan sampai menemuinya suatu hari nanti, insyaAllah. Saya kira cukup sekian, dan mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini semua diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini semua dimudahkan rezekinya oleh Allah, semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, semua diberi keberkatan dalam umur, dalam keluarga, dalam segala-galanya, dalam usahanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua yang hadir pada malam ini adalah yang terbaik dunia dan akhiratnya, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalatikal karim wa azim sultani. Allahumma inna nas'aluka jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la tajalla fina wa la bainana syaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.